Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma arhamna wa ahlana bil Qur'an. Allahumma akrimna wa ahlana bil Qur'an. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sadaqallahul azim. Al-Quran surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 172. Terjemahannya, berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apakah engkau bersaksi mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Lalu manusia menjawab, benar ya Allah, kami bersaksi. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-A'raf ayat 172. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah zuhur Masjidul Iman yang dimuliakan, ini penggalan ayat yang terdapat di dalam surat Al-A'raf. Itu adalah perjanjian manusia. Ya, setiap anak Adam, anak cucu keturunan Adam, sudah ada perjanjian kita dengan Allah di dalam rahim. Siapapun orangnya, Pak. Mau sekarang ini dia Islam atau sekarang ini dia tidak Islam, atau ateis, mau dia hari ini beragama atau tidak beragama, ternyata pernah dulu dimasukkan ke dalam, ketika roh manusia itu ditiupkan, di situ diambil perjanjian bahwa kita ini mengakui bahwa Allah sebagai Rabb kita. Qalu bala syahidna, benar ya Allah, kami bersaksi, kami berjanji. Jadi sebenarnya cuman setelah kita lahir, kita lupa, Pak. Manusia ini lupa. Ya, setelah dia lahir ke dunia ini, dia lupa kalau dia pernah ada ikatan perjanjian. Maka dari itu beruntunglah kita ini, Bapak-bapak, ya, yang semenjak lahir ya tetap menjadi orang Islam. Ya, makanya kita termasuk orang yang dipilih oleh Allah, Pak. Jangan sia-siakan kita dipilih oleh Allah menjadi orang beriman, orang Islam, ya kan, melalui kedua orang tua kita. Coba kalau seandainya dulu orang tua awak tidak Islam, alun tahu jawab le, Pak, ya kan. Nah, itu tandanya Allah sudah menentukan kita ini masuk kelompok orang-orang Islam, orang-orang beriman. Kalau tidak, sulit, Pak. Ya, coba bayangkan kalau Allah tidak pilih kita ini jadi orang beriman, ya kan. Abu Talib, paman Rasulullah, Rasul sendiri yang membisikkan kalimat, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi tidak dapat hidayah. Ya kan, sampai meninggal dalam keadaan tidak mendapatkan hidayah. Begitu hebatnya hidayah agama ini, maka itu tinggal kita jangan sia-siakan. Ya, kondisi seperti ini jangan disia-siakan, Bapak Ibu. Sampai Rasul pun merasa sedih ketika paman beliau tidak dapat hidayah, tidak masuk ke dalam Islam. Sehingga Allah katakan, apa kata Allah kepada Nabi Muhammad, ya kan, bahwa kamu tidak bisa ya memasukkan hidayah ke dalam siapa yang engkau sayangi. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha.
Engkau tidak bisa memasukkan hidayah iman itu ke dalam orang yang engkau sayangi sekalipun. Karena Allah yang memasukkan hidayah itu. Allah tahu siapa yang patut mendapatkan hidayah. Maka dari itu pas lahir, walaupun hadis ini dianggap dhaif oleh sebagian ulama hadis, tapi kan ada kalimat ketika anak yang lahir itu dibisikkan ke telinganya kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat azan kan? Supaya nyambung yang sudah diakuinya di dalam lahir, dalam kandungan, pas nyolaya diingin balik. Ada kalimat di situ asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian ditutup pula dengan kalimat la ilaha illallah. Supaya kita hidup ini kembali bertauhid. Ya kan? Di dalam kandungan kan sudah dibisikkan kalimat tadi, alastu bi rabbikum, apakah engkau bersaksi aku adalah Tuhanmu? Lalu kita menjawab benar ya Allah. Pas wak lahir awak lupa Pak, akhirnya diingat balik. Tidak cukup dengan itu Pak, 5 kali sehari semalam diingat dengan azan. Ya kan? Diingat yang dulu pernah mengatakan ya Allah kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanmu, kami akan patuh kepadamu. Aku tiba waktunya hayya 'alas shalah. Itu kan pembuktian sebenarnya Bapak, ya kan? Alhamdulillah kita yang terpanggil iman kita datang untuk beribadah. Maka itu diingatkan Bapak Ibu-ibu, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Orang sekarang ini bagaimana cara hidup yang baik Pak, tidak tanggung-tanggung persiapan. Sekolahnya dipilih sampai nerancak, ya kan? Kuliahnya sampai nerancak, karajonya sampai nan banyak kadang gajinya. Bahas supaya hidupnya mapan, hidupnya baik. Tapi awak lupa bahas cara mati yang baik. Ya kan? Maka itu dipersiapkan juga Pak. Maka Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah datang kepadamu kematian kecuali kamu dalam keadaan beragama, yaitu Islam. Maka ayat itu kan dimulai dengan kata-kata nanti wa'tasimu bihablillahi jami'a. Wa'tasimu itu berpegangan, berangkulan, diikat, ya. Hablu itu tali Pak, tali. Jadi kita kok dikabe oleh tali Allah. Itulah tadi yang kita akui, iman kita itu, syahadat kita itu mengikat kita, sehingga nanti ungkapan kita itu adalah wahnahnu lahu abidun. Orang yang beriman, orang yang terikat dengan syahadatnya, dia mengatakan kami adalah kepada Allah lah mengabdikan diri. Nah, itu dia Pak. Jadi kalau begitu ungkapannya wahnahnu lahu abidun. Kami hanya mengabdikan diri kepada Allah. Ketika Bapak Ibu bertugas datang panggilan Allah, datang wahnahnu lahu abidun. Iya kan? Yang sedang bekerja, yang sedang rapat, yang sedang apa saja Pak, kalau sudah ada waktu bertemu dengan Allah, ungkapannya apa? Wahnahnu lahu abidun. Kami ini hanya kepada Allah saja mengabdinya. Itulah kekuatan iman itu. Maka itu cocok dengan surat Az-Zariyat ayat 56. Apa kata Allah dalam ayat itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Dalam kandungan kita sudah mengungkapkan benar kami berjanji akan patuh kepada engkau. Di dunia ini diingatkan kembali dengan kalimat-kalimat syahadat kita. Maka itu jangan nanti sampai kita mati kita lupa Pak kalimat itu. Makanya Rasulullah mengatakan
lakinu mautakum la ilaha illallah. Tuntunlah orang yang dalam keadaan sakratul maut itu kalimat la ilaha illallah. Itulah kalimat pernyataan kita kan, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi kalau begitu di dalam kandungan asyhadu alla ilaha illallah, hidup di dunia mungkin 60, 70 tahun, 80 tahun, itu dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah, lalu kita tutup kehidupan kita dunia ini dengan kalimat asyhadu alla ilaha illallah yang tadi dibacakan kepada kita, la ilaha illallah. Kalau sempat Bapak Ibu membaca kalimat itu di akhir kehidupan kita, apa kata Rasulullah? Man akhiru kalam la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang membaca, yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah di akhir hidupnya, maka tempatnya di surga. Kenapa paman Rasul berat mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah? Bukan karena beliau tidak hafal, beliau orang Arab, bisa berbahasa Arab, tapi ada komitmen di situ. Kalau sudah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada yang kita patuhi, tidak ada yang kita abdikan diri kita kecuali hanya kepada Allah. Itulah komitmen orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.